Selanjutnya ada analisis data dan wawasan dalam menggambarkan audiens. Nah, ini ada daftar isinya ya, bisa dibaca sendiri. Kita lanjut ke pengertian analisis data audiens. Analisis data audiens merupakan proses pengumpulan, memeriksa, dan menginterpretasikan berbagai jenis data tentang audiens yang akan membantu desainer memahami kebutuhan, preferensi, serta perilaku mereka. Proses ini sangat penting dalam menciptakan desain visual yang tepat sasaran karena membantu desainer membuat keputusan berdasarkan data, bukan asumsi semata. Jenis-jenis data yang dibutuhkan, ya ini berbagai jenis data dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan wawasan tentang audiens. Berikut adalah beberapa jenis data yang penting dalam proses desain. Yang pertama ada data demografi. Ini definisinya adalah data demografi meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, status pernikahan, dan pekerjaan. Tujuannya adalah memahami karakteristik dasar audiens untuk menyesuaikan desain dengan segmen demografis yang spesifik. Yang kedua ada data psikografis. Data ini menggambarkan minat, nilai keyakinan, dan gaya hidup audiens. Tujuannya untuk menggali aspek emosional dan motivasi audiens untuk menciptakan desain yang relevan dengan preferensi pribadi. Kemudian ada data perilaku, informasi tentang bagaimana audiens berinteraksi dengan media atau produk, seperti halaman yang sering diakses, waktu rata-rata di situs, dan pola pembelian. Tujuannya untuk memahami pola perilaku audiens sehingga desainer dapat menyesuaikan desain yang memaksimalkan interaksi. Yang keempat ada data geografis. Data ini mencakup lokasi fisik audiens termasuk negara, kota, atau area lingkungan. Tujuannya untuk menyesuaikan desain berdasarkan konteks geografis dan budaya audiens. Yang kelima ada data teknis, data tentang perangkat yang digunakan audiens seperti jenis perangkat, sistem operasi, dan browser. Tujuannya untuk memastikan desain kompatibel dengan perangkat dan teknologi yang digunakan oleh audiens. Yang keenam ada data preferensi media. Data yang menggambarkan jenis konten yang paling disukai audiens, misalnya video, artikel, atau infografis. Tujuannya untuk memilih format konten yang lebih disukai audiens untuk meningkatkan efektivitas desain. Yang ketujuh ada data keterlibatan audiens. Data ini mencakup tingkat keterlibatan audiens seperti jumlah klik, share, komen, dan like. Tujuannya untuk mengukur efektivitas konten dan elemen desain dalam memicu interaksi audiens. Yang kedelapan ada data pengalaman pengguna atau UX. Data ini menggambarkan pengalaman audiens saat berinteraksi dengan desain, termasuk kemudahan navigasi, kecepatan loading, dan kepuasan keseluruhan. Tujuannya adalah mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kesembilan ada data sentimen. Data ini menunjukkan bagaimana audiens merasa terhadap konten, merek, atau produk, apakah positif, negatif, atau netral. Tujuannya adalah memahami reaksi emosional audiens dan menyesuaikan desain agar lebih disukai. Selanjutnya ada pengumpulan data audiens. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk survei online, wawancara, observasi langsung, dan analitik digital. Metode pengumpulan data harus disesuaikan dengan jenis data yang dikumpulkan, misalnya survei untuk data demografi, analitik digital untuk perilaku online, dan wawancara untuk data psikografis. Alat dan metode analisis data. Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menganalisis data menggunakan berbagai alat dan metode seperti alat statistik seperti SPSS, Google Analytics, atau Excel. Yang kedua, alat visualisasi data seperti Tableau, Power BI, atau Google Data Studio. Tujuannya untuk membantu mengidentifikasi pola, tren, dan korelasi dalam data audiens. Menginterpretasi hasil data. Nah, interpretasi hasil data adalah proses untuk menyimpulkan informasi dari data yang telah dianalisis. Ini mencakup mengidentifikasi pola perilaku audiens, segmentasi yang paling efektif, serta memahami preferensi desain berdasarkan data tersebut. Selanjutnya ada penerapan data dalam desain. Setelah data dianalisis dan diinterpretasikan, hasilnya harus diterapkan ke dalam proses desain. Ini melibatkan penyesuaian elemen visual seperti warna, tata letak, tipografi, dan konten untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi audiens yang telah teridentifikasi. Studi kasus ini menjelaskan bagaimana data audiens digunakan dalam proyek desain nyata untuk mencapai hasil yang efektif. Desain yang berfokus pada audiens menunjukkan peningkatan keterlibatan dan tingkat kepuasan pengguna. Selanjutnya ada visualisasi data untuk desain audiens. Visualisasi data sangat penting dalam membantu desainer dan stakeholder memahami data audiens. Grafik, diagram, dan infografis yang menarik dan mudah dipahami membuat data lebih berguna dalam proses pengambilan keputusan desain. Selanjutnya ada evaluasi dan pengujian desain berdasarkan data. Setelah desain dibuat berdasarkan data audiens, penting untuk melakukan pengujian dan evaluasi. Pengujian ini dapat mencakup A/B testing, survei kepuasan pengguna, atau analitik perilaku pengguna untuk menilai keberhasilan desain. Selanjutnya ada menjaga konsistensi antara data dan desain. Penting untuk memastikan bahwa desain selalu konsisten dengan data yang dianalisis. Desain harus selalu diperbarui dan diadaptasi sesuai dengan perubahan perilaku atau preferensi audiens yang diidentifikasi melalui data terbaru. Selanjutnya ada penggunaan data untuk desain yang adaptif.
Data audiens harus digunakan untuk membuat desain yang adaptif dan fleksibel, sehingga desain dapat berkembang seiring dengan perubahan tren dan preferensi audiens. Jadi kesimpulannya, manfaat data dalam desain yang efektif. Memahami audiens melalui analisis data membantu menciptakan desain yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga relevan dan efektif dalam mencapai tujuan komunikasi. Oke, sekian aja di pertemuan ke-5 ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, seperti biasa, tanyakan di grup WhatsApp atau langsung komen aja di YouTube ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ya ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan materi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.